Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 kelompok pertama akan mempresentasikan materi tentang pengertian desa dan pola persebaran desa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sunan Adini Rizky. Saya Firda Febriani. Saya Dedia Musti. Saya Dina Mariana. Risma Tiara Sakti. Saya Windy Noroktapiani. Desa pada awalnya dihuni oleh satu keturunan yang memiliki nenek moyang yang sama, sehingga jika satu saat desa tersebut penuh, maka akan terjadi masalah-masalah ekonomi di desa tersebut. Menurut Bintarto, pada tahun 1983 ada 3 unsur desa, yaitu daerah yang meliputi luas wilayah, batas wilayah, dan aspek lokasi. Yang kedua ada penduduk. Pada penduduk meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, dan mata pencaharian penduduk. Yang ketiga ada tata kehidupan. Kehidupan meliputi tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan masyarakat sebagai usaha mempertahankan dan mensejahterakan masyarakat desa tersebut. Pola persebaran desa ini dapat dipengaruhi oleh faktor geografis wilayahnya. Ada 4 faktor geografis yang menentukan persebaran desa. Yang pertama adalah topografi. Topografi ini menyangkut letaknya secara fisiografi, yaitu seperti jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, pegunungan, rawa, laut, dan juga kota. Dan yang kedua adalah iklim. Iklim ini bergantung pada ketinggian tempatnya. Seperti di daerah Kaliurang dan Dieng. Kaliurang dan Dieng ini memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga mempunyai iklim yang sejuk yang cocok untuk tempat peristirahatan. Yang ketiga ada jenis tanah. Jenis tanah mempengaruhi keberhasilan dalam bertani. Misalnya, tanah berkapur sangat cocok untuk budidaya jamu melengkung. Dan yang keempat, ketersediaan air. Manusia akan mendekati sumber air, sebagaimana sumber air adalah sumber kehidupan. Menurut Dalzueni, pada tahun 1996, bentuk dan pola persebaran desa dapat dibedakan atas bentuk desa yang memanjang menyusuri pantai, bentuk desa yang terpusat, bentuk desa yang memanjang atau linear, dikatakan rendah, dan bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa yang menyusuri pantai. Di sepanjang pinggiran pantai yang landai terdapat desa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan. Hal ini karena desa yang memanjang mengikuti garis pantai merupakan tempat melabuhkan perahu para nelayan dan juga sebagai tempat penjualan ikan. Selain sebagai nelayan, penduduk desa pantai ini juga umumnya bermata pencaharian sebagai petani tambak atau kelapa. 2. Bentuk desa yang terpusat. Bentuk desa yang terpusat merupakan bentuk perkampungan atau permukiman penduduk yang berkelompok. Bentuk permukaan ini biasanya terdapat di daerah pegunungan. Penduduknya berasal dari satu ikatan keluarga, sehingga sifat gotong royongnya masih tinggi. Jika penduduknya bertambah, maka perkembangan desanya ke segala arah dengan tidak terencana. Oleh karena itu, pusat-pusat kegiatan penduduknya dapat beralih mengikuti arah perkembangan desa. Bentuk desa yang memanjang di dataran rendah pada umumnya merupakan bentuk pemukiman penduduk yang sejajar dan memanjang mengikuti jalan atau sungai yang menembus desa yang bersangkutan. Desa yang seperti ini memungkinkan terjadinya pemekaran desa, sehingga lahan pertanian di sepanjang jalan dapat merubah menjadi pemukiman baru. Untuk menghubungkan daerah pemukiman, maka dibuatkan lingkaran jalan. Bisa disebut ring road agar kawasan pemukiman baru tidak terpencil.